dan Kak Nona. Sudah 6 minggu loh kita kakak layan menemani adik-adik IPA online. Tapi kakak-kakak layan tetap semangat untuk melayani adik-adik. Jadi tetap nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, untuk pembukaan ibadah pada pagi hari ini kita mau menyanyi Kasih Yesus, Indah Indah Oh Indah. Pasti semuanya tahu. Ayo kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, kita satu di dalam doa untuk membuka ibadah hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang indah yang masih kami bisa rasakan hingga sampai pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami di dalam kami beribadah agar kami siap belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Bagi Kak Lydia yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini, kiranya Engkau memberkati agar bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, habis ini kita ngapain ya Kak? Tadi kan kita sudah berdoa, berarti Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Lydia. Kita panggil yuk Kak Lydianya. Kak Lydia. Selamat pagi adik-adik. Nah, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah sudah siapkan Alkitabnya kan? Ayo kita buka di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Sudah dibuka semuanya? Kalau sudah dibuka, adik-adik kakak ajak untuk bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama membaca di rumah masing-masing. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan menceritakan tentang nubuatan Nabi Yeskiel kepada bangsa Israel yang mengalami pembuangan di Babel. Nah, pada saat mereka di dalam pembuangan itu adik-adik, bangsa Israel ini hidupnya menderita, hidup mereka ditindas, mereka harus disuruh bekerja paksa. Mereka hidupnya sangat menderita. Mereka tidak lagi memiliki kemerdekaan. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kemauan mereka. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka, anak mereka, dan saudara-saudara mereka. Nah, ini adalah Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel ini berasal dari keluarga imam. Dia tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun hidupnya. Dan dia sedang dalam pendidikan untuk menjadi imam di Bait Suci. Sekitar 5 tahun kemudian, pada umur yang ke-30 tahun, Yeskiel menerima panggilan sebagai nabi. Nah, setelah dia diutus Tuhan Allah untuk memberikan kabar sukacita bahwa mereka akan ditolong oleh Tuhan dengan dibebaskan dari penindasan bangsa Babel.
Nah, ini gambarnya adik-adik ya. Pada saat Nabi Yeskiel menyampaikan kabar baik untuk bangsa Israel yang pada saat itu di dalam pembuangan. Nah, di sini kita bisa melihat di saat Nabi Yeskiel menyampaikan kabar baik untuk bangsa Israel. Kalau adik-adik juga di rumah bisa membaca ya. Di dalam ayat yang ke-7, yang bisa membaca, yang sudah bisa membuka kitabnya, ayo kita baca sama-sama yuk. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Jadi, Allah berjanji untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Babel. Nah, adik-adik, apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, saat ini pun kita mengalaminya, adik-adik. Adik-adik tahu apa yang sedang kita alami saat ini? Ya, bangsa-bangsa di dunia, bukan hanya di Indonesia ya adik-adik, tapi seluruh dunia saat ini melawan virus, yaitu virus COVID-19. Nah adik-adik, virus yang sedang kita hadapi ini virus yang sangat berbahaya adik-adik, yang dimana banyak merenggut kemerdekaan kita, kemerdekaannya adik-adik, dimana adik-adik sudah tidak bisa lagi untuk bersekolah, tidak bisa bertemu lagi dengan guru-guru, dan yang lebih sedih lagi tidak bisa pergi ke INPA. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Kalau kita keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Dan bukan itu aja adik-adik ya. Di samping kita menggunakan masker, kita juga harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Karena apa? Pemerintah sudah melarang supaya kita tidak lagi berkumpul-kumpul sama teman-teman. Kita harus belajar di rumah, melakukan kegiatan belajar di rumah bersama orang tua kita. Karena apa? Kita dilarang untuk keluar rumah. Dampaknya bukan untuk adik-adik aja, tapi dampaknya juga untuk orang tua kita adik-adik. Di mana ada orang tua kita yang bekerja dari rumah. Mereka sudah tidak bisa lagi untuk pergi ke kantor, beraktivitas lagi di kantor. Mereka harus melakukan segala kegiatannya di rumah. Nih gambarnya adik-adik kita bisa lihat. Ada lagi adik-adik dampaknya, yaitu banyaknya pengangguran, banyak yang di PHK. Mungkin termasuk dari salah satu orang tua kita yang kena PHK, yang dirumahkan saja, yang artinya orang tua kita sudah tidak punya penghasilan lagi. Nah, di sini adik-adik, gambar ini menunjukkan di mana tempat-tempat umum menjadi sepi. Contohnya aja mall. Mall itu sekarang sudah nggak banyak lagi pengunjungnya, bahkan ada yang ditutup mall itu adik-adik. Jadi kita adik-adik sudah tidak bisa lagi pergi ke mall, dan di pasar pun sudah mulai sedikit pengunjungnya adik-adik. Itu semua diakibatkan karena wabah penyakit virus ini. Di saat seperti ini adik-adik, kita tidak bisa lagi bermain bersama-sama teman. Dan yang paling menyedihkan lagi adik-adik, kita tidak bisa pergi ke INPA. Jadi kita harus INPA di mana kakak? Kita harus INPA di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti ibadah online yang sudah disiapkan oleh kakak layan masing-masing. Nah adik-adik, di saat seperti inilah kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan cara kita rajin berdoa di rumah. Kita berdoa adik-adik, kita berdoa bersama-sama dengan orang tua kita memohon kepada Tuhan. Adik-adik tahu, setiap doa yang kita panjatkan pasti akan didengar sama Tuhan, yaitu kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Jadi adik-adik, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan dengan musibah ini. Di rumah kita harus tetap hidup sederhana, kita tetap bersabar, dan satu hal yang harus kita imani adalah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa kita. Tetap berdoa di rumah dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa syafaat, kita bernyanyi Bapa di Sorga Mengasihiku. Ayo semuanya kita berdiri. Bapa di sorga mengasihiku.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih di mana Engkau masih menjaga kami, Engkau masih memberikan kami kehidupan dan kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang saat ini berada di rumah. Tuhan, berikanlah mereka selalu kekuatan, mampukan mereka untuk bisa menghadapi segala soal-soal yang diberikan oleh guru mereka, dan mereka dapat mengerjakannya di rumah dengan baik. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan, berikanlah orang tua kami kesehatan, kekuatan, dan biarlah orang tua kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang baik. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini Tuhan sedang menghadapi virus corona. Tuhan, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, serta para menteri dan stafnya Tuhan, agar mereka mampu menanggung beban yang saat ini dialami oleh bangsa Indonesia. Biarlah mereka bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang yang saat ini dalam kesakitan, buat ODP, PDP, bahkan semua yang sedang terkena virus. Biarlah mereka Tuhan melalui obat-obatan dan makanan mereka bisa Engkau pulihkan. Dan kami juga berdoa buat yang ada di garda paling depan Tuhan, buat tim dokter, para medis, serta semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Mampukan mereka, kuatkan mereka, senantiasa berikanlah mereka kesehatan Tuhan, agar mereka mampu melewati, melalui semua cobaan ini. Tuhan, kami juga berdoa buat kakak layan yang ada di gereja ini Tuhan. Mampukan kami sebagai kakak layan untuk tetap memberikan yang terbaik buat adik-adik layan kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami, biarlah gereja kami semakin berkembang, semakin bertumbuh untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami alami saat ini semua akan berlalu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami serahkan doa kami ini. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk menutup impact kita pada pagi hari ini, kita menyanyi Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Sama-sama ya semuanya. Tetap semangat, kita berdiri. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau berberkah. Yesus besertaku, terbang 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 luar angkasa, selang 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 dalam samudra, dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai.
Dan mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, di mana kami sudah menyelesaikan ibadah kami ini Tuhan, dan biarlah Tuhan kami selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan biarlah Engkau selalu menjaga dan melindungi kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan. Tetap makan makanan yang bergizi,